Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ihwatu iman, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan, masih bisa Allah menggerakkan hati kita dengan didorong keimanan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan bukan hanya sholat subuh yang barusan kita laksanakan, tetapi semua aktivitas kita, bekerja, menghidupi keluarga, itu mudah-mudahan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena saya pernah sampaikan, ibadah itu memang tidak hanya sebatas sholat, tidak sebatas yang sifatnya ibadah mahdoh, tetapi semua aktivitas seorang muslim itu menjadikan kebaikan, menjadikan ibadah pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi kita harus menjaga, artinya hablum minallah juga ya, hablum minanas ya. Nah, ibadah sholat yang barusan singgung, sholat subuh, sholat ini merupakan sesuatu yang penting sekali bagi kehidupan seorang muslim ya. As-sholatu imaduddin, sholat tihangna agama, awwalu ma yuhassabu 'alal abdi as-sholat, yang pertama kali dihisab kelak adalah sholat gitu kan ya. Bahkan dalam perkataan lain, untuk membedakan kafir dan mukmin, tarkus sholat. Jadi artinya meninggalkan sholat, membedakan. Tapi tetap nanti ada kafir secara i'tiqadi, ada kafir secara amali ya. Kafir i'tiqadi ini maksudnya keyakinan luar Islam. Kalau kufur amali mah artinya dia muslim tetapi tidak menjalankan amalan-amalannya. Jadi tetap aja dia seorang muslim ya. Tetap aja dia seorang muslim. Tapi yang jelas iman itu bukan hanya sekedar ucapan, iman itu harus dibuktikan dalam amal perbuatan kan ya. Hanya baru Islam saja, muslim saja. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ke-277. Ini tentang babul wasiati binisa ya. Bab tentang wasiat terhadap kaum wanita, binisa, terhadap kaum perempuan. Hadis-hadis yang sebelumnya ternyata ada kewajiban, ada hak ya antara suami istri di sini ya. Ini walaupun babul wasiati binisa, ternyata hadis-hadis yang telah dibaca ini juga bagi suami bagaimana bersikap terhadap istri gitu kan ya. Nah, terhadap anak di dalamnya ya. Baik, hadis ke-277 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah bin Haidata radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Qala antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasyaita wala tadribil wajha wala tuqabi wala tahjur illa fi baiti. Hadis hasan rawahu Abu Dawud. Iwatiman rahimakumullah, hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Jadi ma haqqu, apa hak zaujati, seorang istri, ahadina, ahadi salah seorang dari kami, alaihi atasnya. Jadi maksudnya kewajiban suami terhadap istri apa saja sih gitu tanya ya. Mahaku di sini mahaku zaujati ahadina alaihi, apa hak bagi seorang istri
atasnya, maksudnya bagi kami atasnya, gitu ya. Ini pertanyaan dari seorang laki-laki, dari seorang suami. Qala Rasulullah menjawab, antut imaha idza ta'imta. Engkau memberi makan idza ta'imta, apa yang kau makan, atau apabila kau makan. Jadi seorang suami ini kewajibannya, hak istri itu kita nafkahi, artinya berikan makan. Tapi di sini idza ta'imta, apabila kamu makan. Jadi maksudnya kieu meureun Mbah. Jadi ulah nepi ka apa yang kamu makan, ulah nepi suami makan ngeuna ari istri teh. Jadi maksudnya seorang istri pun artinya menuntut sesuai dengan kapasitas seorang suami. Artinya meminta. Kalau hadis kemarin apabila kan kewajiban seorang istri itu memberi makan dan memberikan pakaian ya kemarin ya. Nah di sini kewajiban seorang suami adalah antut imaha idza ta'imta. Kau memberi makannya kepada seorang istri idza ta'imta, apabila kamu makan. Nah bagi seorang istri tentunya meminta sesuai dengan kapasitas kemampuan seorang suami, gitu kan ya. Bahkan di dalam hadis kemarin disinggung, pernah Rasulullah berdasarkan wahyu, aku melihat ternyata penghuni neraka itu dari kaum wanita. Kata sahabat, ayakfurna billah, apakah kufur kepada Allah? Bukan. Kufur terhadap suami, suka ngaleulengit kebaikan suami. Jadi istilah nama hal dosa tahun lantis ku hujan sapoe. Gitu. Jadi sering memberikan boga kesalahan suami. Aku tidak pernah diberikan sekalipun oleh kamu. Kaitan suka leulengit. Itu termasuk kufur terhadap kenikmatan atau apa yang diberikan. Itu termasuk kata Rasulullah, itu yang sesuatu yang kurang baik bagi seorang istri. Nah kewajiban seorang suami adalah antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Wa taksuha, engkau memberikan pakaian, memakaikannya idza tasaita, apabila di saat kau memakai pakaian. Ini mungkin bahasanya maksudnya mungkin yang lain aja mungkin. Terkadang aja lah. Jadi dari bahasa ini maksudnya bagi para istri artinya melihat kemampuan suami. Berikan makan di saat kamu makan, memberikan pakaian di saat suami memakai pakaian. Artinya melihat kapasitas kemampuan bagi seorang suami. Gitu. Ya seorang suami pun kalau memberikan yang terbaik ya, enggak artinya harus memberikan. Kalau Pak Iwan belum, artinya bukan hanya pakaian, memberikan dandanannya, kemudian kosmetiknya lah kalau sana seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian wala tadribil wajha, awas di sini. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah, muka. Wala tuqabbih, jangan tuqabbih itu artinya itu menjelekan. Tidak boleh memanggil dengan kata-kata jelek. Tidak boleh. Tadi wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menjelek. Wala tahjur illa fil baiti, janganlah kau hijrah kecuali, janganlah menjauh kecuali di dalam rumah. Kemarin ada tahapan-tahapan di saat seorang istri sudah jelas-jelas kemaksiatannya, ada tahapan-tahapan. Pertama, tinggalkan dari tempat tidurnya. Artinya, tapi tetap masih dalam lingkungan rumah, karena sesuatu harus diselesaikan di sana. Kalau misalnya justru di saat seorang istri keluar dari rumah, seorang suami bagaimana bisa menyelesaikannya? Pindah tempat tidur, kemudian pukul yang tidak yang sifatnya tidak membahayakan. Di sini juga wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah kau hijrah, janganlah kau tinggalkan kecuali masih ada di rumah. Menegaskan hadis yang kemarin. Jadi
fil madoji, yaitu artinya tinggalkan dari tempat tidurnya. Wahjuru fil madoji. Nah ini, jadi hadis ini waktu iman rahimakumullah, walaupun babulnya babul wasyati bin nisa, ternyata di sini juga ada kewajiban-kewajiban seorang suami bagaimana kita bersikap terhadap pasangan hidup. Dan ini ditanyakan oleh Muawiyah bin Haidah kepada Rasulullah, jadi ingin tahu hak istri bagi suami naon, kewajiban suami naon, memberikan makanan di saat kau makan, memberikan pakaian di saat kau berpakaian. Jangan memukul wajah, jangan memanggil dengan wala tuqabbih, jangan artinya menjelekannya. Jangan di sini memanggil dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya bebek apa? Saya bebek bagus. Bebek bebek sih bagus. Sayang, kumaha we enggaknya. Itu yang paling bagus sih panggil ya Humaira. Ya Humaira. Ya itu artinya harus dengan kata-kata yang menyenangkan. Nah, bebek gitu kan. Iya bebek. Terpleset akhirnya kan bebek kan akhirnya. Jadi itu ya kewajiban seorang suami dan hak bagi seorang istri adalah memberikan pakaian di saat berpakaian kalian, kemudian memberikan makan, menafkahi, memberikan makan di saat memakan, dan jawalat tadribul wajha. Wala tadribil wajah, jangan memukul wajah. Ya. Jangan memukul wajah, jangan memanggil dengan kata-kata yang kurang baik, menjelekan. Kemudian wala tahjur illa fil baiti, jangan kau hijrah, jangan meninggalkan illa kecuali fil baiti, hanya di sekitar rumah. Kemarin tadi wala tahjuru fil madoji, artinya tinggalkan dari tempat tidurnya. Nah, tidur di kursi gitu, antep, dan itu sebagai pola pendidikan. Dan juga kalaupun memukul, hadis kemarin, tapi tidak membahayakan, gitu kan ya. Nah ini ternyata walaupun hadisnya babul wasyati bin nisa, ternyata ini maksudnya seorang suami bagaimana bersikap terhadap pasangan hidup, dan demikian pula seorang istri bagaimana bersikap terhadap suami. Harus menjaga. Kemudian hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqan wa hiyarukum linisaihim. Nah di sini jadi kata Rasulullah yang sempurna akmalul mu'minina, seorang mukmin yang sempurna imannya itu, iman itu ahsanuhum huluqan, itu yang paling baik akhlaknya. Di sini ditambahkan wahyarukum, dan yang paling baik di antara kalian, hiyarukum di antara kalian linisaikum itu baik, hiyarukum baik linisaihim kepada perempuan-perempuan mereka. Artinya ke pasangan-pasangan hidup terhadap istri-istri. Itu ya. Jadi kata Rasulullah, tidak, yang paling sempurna imannya seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Wahyarukum, dan paling baik di antara kalian adalah yarukum, yang paling baik linisaihim adalah kepada perempuan-perempuan di antara mereka. Jadi sebenarnya ini podang artinya seorang wanita itu dalam kondisi lemah ya, kondisi lemah. Artinya harus dijaga. Ini mana nanti ada dalam saat ini ada KDRT itu bayar. Kekerasan dalam rumah tangga itu kan ada hukum-hukumnya ya, nggak boleh tadi memukul wajah sampai mencederai gitu kan. Ini berarti ini Islam sudah antisipasi dalam berumah tangga itu ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Oke, di sini wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dubabin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Janganlah Faja Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala da'irna nisa'u ala ajwajihinna farahasa fi darbihinna fa atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un qasirun yaskuna ajwajahunna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un qasirun yaskuna ajwajahunna laisa ulaika bihiyarikum. Rawahu Abu Dawud.
Oke, di sini begini. Dari hadis Iyas bin Abdullah bin Abi Dubab, kalau ia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul ima Allah. Apa ima Allah? Batas-batas Allah. Janganlah memukul ya apa yang Allah tentukan di sini. Faja Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata, dairnan nisa'u ala ajwajihinna. Dairnan nisa artinya wanita-wanita sudah, istilah bahasa Sunda mah udah ngalunjak gitu Pak Odang, kepada pasangan, kepada suami-suami mereka gitu kan ya. Yang masuk ke dayus kemarin berarti. Ya artinya itu ngalunjak bahasa Sunda mah ya, durhaka. Lawan. Farahasa bidorbihina, maka diberikan rukhsah untuk memukulnya gitu. Tadi kan tidak boleh memukul wajah. Kata Rasulullah, di sini kata Rasulullah farahasa bidorbihina. Nah kemudian fa'atopa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun. Fa'atopa, maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun. Jadi wanita yang banyak. Demo merenya, demo gitunya. Yaskuna ajwajahunna, kepada rumah istri Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, laqad atofa bi ali baitin Muhammadin nisaun kasirun. Sungguh telah datang, jadi dari bi ali bait Muhammadin nisaikum kasirun, wanita yang banyak. Yaskuna ajwajuhunna, kepada rumah salah seorang istri Rasulullah. Laisa ulaika bihiyarikum, tidaklah mereka untuk mengadukan perbuatan suaminya itu. Jadi Rasulullah di sini ayatnya, nah di sini kemarin kurang begitu di ini saya. Jadi Umar mengadu ada beberapa wanita sudah durhaka, sudah ngalunjak terhadap suami. Kata Rasul, boleh rukhsah untuk memukulnya, gitu kan ya. Farukhsah bidor, apa di sini bidor bihina, boleh untuk memukulnya. Tetapi ternyata kebolehan ini teh jadi mengundang istri-istri itu demo kepada Rasulullah gitu kan ya, demo kepada Rasulullah SAW gitu kan. Dari sini iwatimar rimakumullah, ini tentunya harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi sifat-sifat jahiliyahnya masih ada Mbak ya. Jadi zaman jahiliyah mah sudah wanita teh sudah tidak ada harganya gitu, bisa diperjualbelikan gitu kan ya. Kemudian memiliki jiwa yang malu kalau memiliki seorang wanita itu kan ya, lahir seorang perempuan itu. Makanya justru Islam mengangkat ya, Islam mengangkat derajat wanita. Nah ini kebolehan ini iwatu iman rahimakumullah, kebolehan memukul farukhassa bidorbihina itu tentunya dengan batas-batas tertentu. Ini dikuatkan lagi hadis sebelumnya ayat. Hadis sebelumnya artinya memukul yang tidak membahayakan. Memukul yang tidak membahayakan. Sifatnya juga sampai walau bagaimanapun di rumah adalah laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita. Di sini dairnan nisa artinya bahasanya atau udah durhaka gitu, ngalunjak gitu. Ulah nepi ka ngalawan. Ulah nepi walaupun posisinya dia mendapatkan penghasilan ataupun tetap dia harus taat terhadap suami. Makanya disinilah Islam mengajarkan begitu. Ya. Nah kemudian hadis yang berikutnya terakhir nih, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah al-mar'atus sholihah, itu adalah wanita sholihah gitu kan ya. Jadi iwatiman rahimakumullah, jadi intinya ada beberapa kewajiban seorang suami, dan juga hadis sebelumnya ada juga kewajiban seorang istri terhadap suami, di samping menjaga kehormatannya, tidak membawa seseorang atau seorang yang tidak suka terhadap suami tidak suka terhadapnya. Ini seorang kewajiban seorang
wanita, seorang istri. Dan di sini dibacakan kewajiban seorang suami, hak bagi kepada seorang istri, yaitu satu, memberikan makan di saat makan suaminya, atau memberikan pakaian. Ini menggambarkan dilihat dari kemampuan sebagai seorang suami, ulah nuntut yang berlebihan sehingga melakukan suatu kemaksiatan. Ya. Kemudian tidak boleh memukul wajah, ya, tidak boleh kemudian tidak boleh memanggil dengan sesuatu yang menjelekan. Kemudian jangan meninggalkan kecuali hanya sebatas di rumah saja, tidak jauh. Gitu kan. Makanya artinya supaya bisa diselesaikan. Kemudian tadi seorang mukmin yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan di antara kalian yang paling baik adalah yang paling baik terhadap pasangan hidupnya, terhadap istrinya. Ya. Kemudian di sini Umar mengadukan terhadap kedurhakaan beberapa seorang istri, udah durhaka, udah ngelunjak, kemudian kata Rasulullah, farrokhasa bidarbihina, boleh rusuh memukulnya. Tapi ternyata di sini tidak digambarkan, ternyata mengundang reaksi dari istri-istri sehingga demo ke Rasulullah gitu kan ya. Maka disinilah mungkin kebolehan itu artinya sebatas-batas, sampai tidak, hadis kemarin tidak mencederai, tapi artinya tidak membahayakan gitu kan ya. Nah kemudian hadis yang terakhir adalah ad-dunya mataun wa khairul mataiha al-mar'atus sholihah. Jadi dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita sholihah gitu kan ya. Sedikit tentang doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu intinya sebenarnya di dalam doa Robbana itu ada beberapa permohonan, di antaranya al-mar'atus sholihah. Pertama, minta al-afiyah, minta kesehatan di saat kita membaca Robbana. Al-afiyah artinya kesehatan yang dipakai kemanfaatan, kesehatan yang dipakai untuk ibadah. Awas, diberikan kesehatan tetapi justru semakin jauh dari Allah, itu istidraj. Ya, betapa banyak orang pede banget nyebut dianya, mohon maaf, tidak dibawa untuk ibadah. Gimana sehat walafiat? Iya betul. Jadi setuju, apa sih maksud dengan walafiat? Sehat tapi gunakan untuk yang baik. Betul. Banyak Kalau diberikan kesehatan tetapi justru dipakai kemaksiatan, berarti itu tidak afiat ya. Kemudian al-afiyah, al-kafaf, kecukupan. Di sini artinya kecukupan harta saja, tidak berlebih, artinya tidak, tapi cukup lah. Al-kafaf. Kemudian di sini al-mar'atus sholihah nih, al-mar'atus sholihah. Kemudian al-auladul abror, anak-anak yang baik. Kemudian al-ilmul ma'rifat, ilmu yang jadi amal. Jadi kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit, tapi kita bisa mengamalkan. Ya, seperti hadis ini. Hadis ini kita memberikan pakaian terhadap pasangan hidup, pada keluarga, menafkahi, jangan memukulnya dengan memanggil kata-kata yang seperti itu dalam rumah tangga. Jadi hadis ini mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Walaupun dalam kehidupan tidak akan sepi dari masalah-masalah, tapi masalah-masalah kita bisa selesaikan dengan secara baik ya. Islam mengajarkan seperti itu. Itulah mungkin yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kopinya diminum nih.